Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Bagaimana? Siap untuk mengikuti pembelajaran? Siap, Pak. Oke, jawaban yang sangat begitu semangat. Bapak sangat mengharapkan selama proses kegiatan belajar ini semangat kalian tidak berhenti. Siap? Siap, Pak. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, adik-adik sudah pernah atau belum? Belum, Pak. Oke, baiknya sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran kita hari ini, kita mengawalinya dengan nama Tuhan. Silakan. Siapa yang bisa memimpin? Saya, Pak. Ya, adik kasih silakan kita dalam doa ke depan. Ya, adik kasih belajar berdiri. Bapak benar-benar mengalami kesesakan ini berdoa. Kami Bapa berkenan dan kudus. Sama-sama selamat Maria, salam Maria Tuhan, bersama dengan wanita dan ujian berguru Yesus. Santa Maria Allah, tolong kami dosa ini sekarang dan Oke, terima kasih kepada adik Hansi. Kita berikan aplaus untuk adik Hansi. Oke, anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, baiknya Bapak ingin ngecek hati kami. Karena ini sangat penting juga. Hati-hati sangat penting dalam kegiatan proses pembelajaran yang Bapak ajarkan. Oke? Kalau saya suruh namanya, harap adik-adik angkat tangan. Bisa? Oke. Kira-kira bisa salah? ada, Pak. Ya, bagus. Rajin, sampai rajin. Ya, Francis Jala. Ya, ini juga. Bapak Kumila ini ibadah kehadiran kalian cukup bagus. Harapannya, rajin ini dan semangat ini kalian terus tingkatkan ke depannya, agar kalian mendapatkan yang lebih bagus dalam pembelajaran yang baik. Karena kehadiran itu juga merupakan salah satu kemudian penting dalam materi yang Bapak ajarkan ini. Jadi mohon untuk kedepannya kalian tingkatkan kehadirannya. Dan ini sudah sangat maksimal saya Bapak rasakan. Ini mungkin nanti kalian akan mendapatkan nilai yang bagus nanti pada saat penilaian akhir semester. Terima kasih, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Bapak ingin tanya dulu. Semua sudah makan atau belum? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Ini juga yang Bapak perlu perhatikan kepada kalian. Sebelum datang ke sekolah, adik-adik harus rajin makan pagi. Ya, Pak. Karena makan pagi itu adalah kunci dari kita mengikuti kegiatan pembelajaran itu dengan semangat. Jadi ketika adik-adik tidak makan pagi, maka fokus kalian di dalam kelas akan berkurang. Ya, Pak. Mohon untuk kedepannya dalam les apapun itu kalian harus datang ke sekolah itu harus makan pagi dulu. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Anak-anak pernah melihat ular tidak? Pernah, Pak. Oke, kalian pernah melihat ular? Ular itu bentuknya besar atau kecil? Kecil, Pak. Oke, kecil. Kalian pernah membayangkan tidak? Ular itu bisa menjadi kupu-kupu atau tidak? Bisa, Pak. Oke, bisa. Oke. Satu lagi pertanyaan untuk anak-anak. Apakah pada saat main kondisi tubuh kita ini, kondisi tubuh kita sebagai manusia itu sama bentuknya tidak dengan manusia dewasa? Tidak, Pak. Oh, tidak. Berarti di situ dia mengalami apa? Perubahan, Pak. Dia mengalami perubahan. Oke, dari pertanyaan teman kita tadi, siapa yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Ayo. Siapa yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Ayo. Ya, silakan. Kita akan belajar teknik fungsi. Bagus sekali. Ada lagi? Tidak ada, Pak. Oke. Yang dijawab oleh fungsi tadi kisah ini. Bagus sekali. Hari ini kita akan belajar tentang metamorfosis pada makhluk hidup. Oke? Sudah mengerti hari ini kita akan belajar tentang metamorfosis pada makhluk hidup. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh ke pembelajarannya, Bapak ingin menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, setelah mengikuti pembelajaran ini, anak-anak diharapkan mampu yang pertama itu menjelaskan apa yang disebut dengan metamorfosis.
Lalu yang kedua, menyebutkan tahap-tahap dari metamorfosis. Yang ketiga, membedakan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Lalu yang ketiga adalah membuat bagian sederhana dari siklus makhluk hidup. Membuat siklus sederhana dari makhluk hidup. Oke, tadi dijelaskan kita akan belajar tentang metamorfosis. Siapa yang bisa jelaskan atau siapa yang bisa sebutkan apa pengertian dari metamorfosis itu? Ayo. Siapa? Ya, silakan dijelaskan. Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan dari kecil sampai dewasa, Pak. Oke, kita berikan aplaus untuk dijelaskan. Ya, ada lagi? Silakan dijelaskan. Proses perubahan atau perkembangan hidup. Proses perubahan atau perkembangan makhluk hidup. Semua yang adik-adik jawab itu sangat tepat sekali. Kita berikan aplaus dulu. Jadi, metamorfosis itu adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan dari yang kecil sampai dewasa. Jadi kata kuncinya dia mengalami perubahan. Jadi ketika berbicara mengenai metamorfosis, maka kita berbicara mengenai perubahan dari bentuk yang lama atau bentuk yang baru. Oke, Bapak di sini sudah siapkan media untuk memfasilitasi pemahaman kalian agar kalian mengerti dengan baik materi yang Bapak ajarkan hari ini. Ada kalian sudah lihat ini? Sudah. Oke, ini judulnya apa? Metamorfosis pada bentuk tubuh. Metamorfosis pada bentuk tubuh. Pengertian dari metamorfosis tadi itu adalah metamorfosis adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan dari yang kecil sampai dewasa. Jadi, ini apa? Telur, Pak. Telur. Ini Bulan. Oke. Apakah telur ini sama untuk jalan bulan? Tidak, Pak. Oke, tidak. Oke, ayo masih di sini. Ini apa? Kepompong. Kepompong. Dan ini kupu-kupu. Apakah kepompong ini sama bentuknya dengan kupu-kupu? Tidak sama. Tidak sama. Oke, silakan duduk kembali. Jadi itu adik-adik, berbicara mengenai metamorfosis, maka kita berbicara mengenai perubahan dari bentuk hewan, mulai dari yang kecil sampai ke yang dewasa. Artinya, semua hewan berubah bentuk di setiap siklus ini. Dalam metamorfosis, hewan yang mengalami perubahan bentuk, dia terjadi dalam siklus. Yang dinamakan siklus, pasti dia punya pola. Ya, Pak. Tidak bisa langsung dari telur ini langsung ke kepompong, tidak. Dia ada polanya. Dari yang pertama ini apa? Telur. Oke, lalu yang kedua? Bulan. Lalu yang ketiga? Bohong. Lalu yang keempat? Kuku. Jadi dia tidak bisa langsung telur ke kuku, tidak bisa. Dia ada tahapnya. Dan dia kalau telur ini baru akan menjadi kupu-kupu jika dia sudah menjadi bagian ini. Ya, Pak. Tanpa melewati bagian kedua yang ketiga ini, tidak bisa menjadi kupu-kupu. Jadi kita ada siklusnya, bisa. Ada siklusnya. Itu seperti ular yang pertama ini ular yang mulai dari ular pertama ini, lalu yang kemudian dia akan menjadi kupu-kupu. Jadi itulah metamorfosis. Ia mengalami perubahan bentuk. Dia mengalami perubahan. Kata kuncinya apa tadi? Perubahan. Itu kata kunci dari metamorfosis. Oke, dalam metamorfosis dia terbagi menjadi dua. Yang pertama ada metamorfosis sempurna, lalu yang kedua ada metamorfosis tidak sempurna. Dia terbagi menjadi dua. Nah, sekarang nanti kita akan mencari tahu kira-kira apa perbedaan dari yang kedua. Kenapa tidak satu saja? Kenapa dia terbagi dari dua? Karena itu mohon fokus dari hari kita lihat bersama-sama secara mendalam terkait dengan apa yang disebut dengan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Oke, metamorfosis sempurna itu adalah proses perubahan bentuk hewan yang melalui 4 tahap. Dan sangat berbeda, jauh berbeda di setiap tahapnya. Jadi, pada saat yang mengalami perubahan, setiap tahap itu memiliki ciri yang berbeda-beda. Tidak sama di setiap tahapnya. Oke, bagus sekali. Tidak sama di setiap tahapnya. Nah,
Siapa yang bisa sebutkan selama adik-adik tinggal di rumah, terus mungkin adik-adik pernah keliling rumah, kalau pernah beli hewan itu, kira-kira dari penelitian tadi apa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna? Ayo, siapa? Silakan. Apa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna? Ada yang bisa? Oke. Bila tidak ada hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, itu adalah kupu-kupu. Dia mengalami metamorfosis sempurna karena kupu-kupu itu dia mengalami perubahan dalam 4 tahap. Oke, untuk lebih jelasnya, karena ini perlu media juga menjelaskan supaya mereka lebih mengerti dalam terkait dengan apa yang disebut dengan metamorfosis sempurna. Nah, kalian sudah lihat ini, Sudah Pak. nah, tadi hewan yang mengalami metamorfosis sempurna itu apa? Kupu-kupu Pak. Ya, kupu-kupu. Kenapa dikatakan kupu-kupu? Coba kalian lihat video ini dan sesuaikan dengan penelitian tadi. Metamorfosis sempurna adalah proses perubahan bentuk makhluk hidup melalui 4 tahap, dan di setiap tahapnya dia mengalami perbedaan itu. Coba apa kira-kira kenapa kupu-kupu disebut dengan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna? Kenapa? Karena mengalami Iya, karena mengalami 4 tahap perubahan. Bagus sekali. Berikan aplaus dulu. Ya, lalu yang kedua, silakan. Apa kira-kira ciri dari ini? Kenapa bisa disebut dengan metamorfosis sempurna? karena dia siklus dia punya tahap perkembangan. Oke, ini dia punya siklus, karena ada siklusnya ya. Dari sini ke sini, dari sini ke sini. Lalu ada lagi? Itu saja. Oke, yang tidak boleh ada yang dilupakan di pengertiannya tadi, bahwa setiap perubahan dia mengalami perbedaan bentuk yang sangat jauh ya. Artinya dia tidak sama. Itulah yang saya ibaratkan buku ini. Telur ini apakah sama dengan ular? Tidak. Ular ini apakah sama dengan bumbu? Tidak. Pokoknya apakah sama dengan bumbu? Tidak. Jadi ini apa yang disebut dengan metamorfosis sempurna? Karena yang pertama dia mengalami 4 perubahan. Dia mengalami 4 perubahan. Ini dulu. Lalu ular, bumbu. Lalu yang kedua, karena di setiap tahapnya ada perbedaan bentuk yang bisa dilihat. Telur sama sangat jauh ya. Kalau di samping barat tidak bisa sangat jauh ya. Bisa dimengerti? Bisa Pak. Oke. Bisa dimengerti. Bagus sekali. Semoga kalian paham dengan apa yang materi yang Bapak yang ajar. Oke. Lalu pertanyaan yang berikutnya, kenapa? Karena ini telur ini, lihat. Kenapa kira-kira telur ini dia apa ya? Kenapa telur ini dia berada di dalam pohon ini? Saya bisa jelaskan. Atau pertanyaan yang lain, kenapa kupu-kupu ini tidak akan ada jika tidak ada ular? Kenapa kupu-kupu ini tidak akan ada jika tidak ada ular? Ayo, kenapa? Sudah bisa? Karena Pak, sesuai dengan pengertian yang awal tadi, ketika salah satu dari tahapnya itu yang dikatakan, berarti dia dikatakan bisa sampai ke tahap yang sempurna. Mantap sekali. Kita berikan aplaus dulu. Jadi, itu tadi dia mengalami siklus. Tidak bisa setiap tahap bagian yang saya bilang tidak bisa. Dia harus kesini dulu, dia kemudian harus ular dulu. Itu karena dia siklus tadi. Dari telur ke kupu dulu, dari kupu ke kupu. Tidak bisa langsung dari telur ke kupu. Itu bukan siklus namanya, itu bukan metamorfosis namanya. Dan walaupun itu bisa dikatakan metamorfosis, tapi tidak akan ada kupu. Kalau tidak metamorfosis, saya akan mati. Saya mengerti. Oke. Lalu yang berikutnya, karena tadi ada metamorfosis itu, metamorfosis
Ada lagi? Ada apa? Ada. Selain memiliki tiga tahap pada kita setiap perubahan dia tidak terlalu jauh kan? Artinya tidak seperti ini kita loh. Ada perubahan ada perubahan itu tidak terjadi. Perubahan itu tidak terjadi. Dan itu ini dengan yang dikuasai. Kalian pernah karena tentunya masih sama, cuma kayak tapi ya, tapi secara bagaimana kita sama. Jadi itu orang dia orang mereka oke, ada ini. Apa? Ya, tambahkan nomor ini adalah tahap dari nomor 10. Yang pertama, itu adalah telur yang pertama. Lalu yang kedua, slide ini baru saja kita masuk pada telur tadi. Yang pertama kita akan telur. Oke, bisa karena telur itu salah satu lingkungan yang masuk pada dalam proses juga. Jadi yang pertama telur, yang kedua adalah lingkungan. Bentuknya mudah, ini tidak dewasa. Ini tidak dewasa. Ini tidak dewasa. Ini bentuk. Lalu dari kedua banyak, ini bentuknya mirip dengan dewasa, tapi dia mengalami 3 tahap. Itu mengapa dia dikatakan kita mau tidak sempurna. Kalau disempurnakan 4 tahap, sementara tidak sempurna ini 3 tahap. Oke. Contoh ini tadi, yang larang kecil saya masuk, oleh kecuali juga tadi bisa masuk. Oke, kita lanjut. Akhirnya, setelah kita mempelajari tadi apa yang metamorfosis terbagi menjadi 2, ada metamorfosis sempurna dan ada metamorfosis tidak sempurna. Siapa yang bisa klasifikasikan lagi? Kira-kira perbedaan yang bisa dilihat dari kedua metamorfosis ada sempurna dan tidak sempurna. Siapa bisa sebutkan? Ayo. Siapa? Ya, silakan dilihat sih. Yang pertama dari para berkaitan dengan kubu-kubu Pak. Kubu-kubu ya. Kubu-kubu itu dia punya siklusnya Pak. Dia punya siklus. Pertama itu dari telur, dia belah-belah, dia kokon, ada kaki dari kubu. Ya. 4 tahap. Lalu di metamorfosis sempurna itu 4 tahap. Sekarang di metamorfosis sempurna apa? Ada 3 tahap ya. Amin tadi yang dapat jelaskan contohnya seperti itu ada. Sabar. Amin bisa lepas 10%, 20 menit. Ya, lanjut. Silakan. Seperti yang dapat jelaskan dari berkaitan dengan tidak sempurna ada 3 tahap. Ya, silakan. Seperti itu tadi Pak. Ya. Dia dari kecil yaitu ciri-cirinya sama ya, mirip dengan yang dewasa. Ya, seperti itu Pak, bagus sekali. Jadi kita berikan aplaus dulu.
Jadi ini benar bahwa kalian menyimak materi yang baik. Salah satu perubahan jelas yang terlihat antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna itu adalah dari tahap perubahannya. Yang sempurna ada apa, yang tidak sempurna itu ada tidak. Itu. Jadi dia tahap. Intinya kata kunci dari metamorfosis itu dia mengalami perubahan dan perubahan itu dia mengalami tahap. Setiap tahap pasti ada perubahan. Bisa? Jadi ngerti? Oke. Ini metamorfosis itu tidak hanya pada serangga, tidak hanya pada serangga. Karena tadi kita hanya menyebut dua hewan, ada satu dari kupu-kupu, lalu yang kedua ada belalang dan semut. Ternyata bukan hanya hewan itu yang mengalami metamorfosis, tapi ada hewan-hewan lain yang mengalami metamorfosis juga. Seperti siapa tahu apa sebenarnya? Ya, ada di sini. Ya, kakak. Boleh tidak ada disebutkan bagaimana, kenapa kakak ini disebut mengalami metamorfosis? Yang saya tahu Pak, dia itu Pak tahapannya itu ada telurnya. Ya, oke, bagus sekali. Silakan lanjut. Itu sudah saya tahu. Ya, kenapa? Yang pertama itu, kenapa dia disebut juga dengan hewan yang masih mengalami metamorfosis? Karena yang pertama dia telur. Lalu yang kedua, namanya kalau dalam bahasa Melayu itu lepung. Ya, lepung. Atau di kampung kalian apa namanya? Sahabat. Lepung. Ya, lepung. Itu kalau bahasa Melayu lepung. Jadi setelah dari itu dia pergi ke itu tadi. Apa bahasa Melayu? Lepung. Ya, lepung metamorfosis Melayu. Lalu ini pun lepungnya ada apa itu? Jadi kata. Ini kok iya? Itu langsung boleh. Ini boleh masuk. Boleh kita tuh ya. Ini boleh ruhayu, boleh lu tinggi boleh. Boleh lu enggak apa boleh pakai sebentar menerang. Ya Pak. Iya, mungkin pakai itu ngerti kita boleh. Ini kan sih boleh ruhayu. Toy ruhayu pasti boleh. Ruhayu ya Pak. Mereka yang sangat tidak boleh. Ruhayu pakai. Boleh ruhayu. Kalau langsung boleh pakai ya. Menurut beliau dulu. Jadi dia mengalami perubahan di situ, dan tahap perubahan di situ. Ya Pak. Jadi setiap kali kita berbicara mengenai metamorfosis, maka satu hal yang perlu kita ingat dari segi kata kunci adalah dia mengalami perubahan. Bagus sekali, kita berikan tepuk tangan. Oke, sekarang adik-adik, Bapak akan memperhatikan beberapa soal dan adik-adik bisa klik. Setelah itu nanti adik-adik akan presentasi satu-satu. Oke, ini NKPD ini, Bapak sudah siapkan yang punya NKPD-nya. Masih semangat? Masih Pak. Oke. Jadi ini LKPD kali ini di tahun itu menjelaskan apa perubahan yang mendasar dari metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Bisa? Oke, silakan. Animasi dan animasi silakan kerja itu. Ya. Silakan. Ya, silakan terus. Ya, silakan. Bapak beri waktu kalian beberapa menit untuk kalian mengerjakan. Iya. Iya. Apa perbedaan dasar? Adik-adik kerjakan itu. Animasi bisa tidak yang bergerak mencoba dengan sempurna sendiri. Bisa ya? Bisa Pak. Ya. Adik-adik juga. Tulis. Kita apa perbedaan dasar? Bisa? Bisa Pak. Sudah? Sudah? Sudah Pak. Ya, silakan. Karena waktunya juga sudah pas. Kalau minta satu persatu dari kalian untuk mempresentasikan soal yang sudah kalian kerjakan. Satu-satu, silakan ke depan. Ulang lagi dari soal. Ya. Apa perbedaan dasar antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Oke, silakan kasih pertama. Silakan ke depan. Ya.
Pak Ipa, terima kasih. Perbedaan yang kita dari metamorfosis sempurna dan tidak sempurna yaitu metamorfosis sempurna melalui lima siklus. Ya, contohnya yaitu dari kupu-kupu melalui siklus yang pertama itu bertelur, Ya. yang kedua ular, yang ketiga kepompong dan yang terakhir kupu-kupu. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu teman-teman. Terima kasih dari ini juga penanda Ivan sudah menyimak betul-betul dengan baik. Oke, selanjutnya ada silakan untuk mempresentasikan hasil pekerjaan yang sudah dikerjakan. Oke, baik. Jadi menurut saya metamorfosis tidak sempurna tadi itu seperti contohnya seperti kecoak tadi Pak. Ya. Dia itu hanya ada 3 tahap saja. 3 tahap. 3 tahap saja. Dia ada perbedaan dengan yang sempurna Pak. Kira-kira seperti itu Pak. Oke, silakan dari presiden. Silakan untuk kita berikan aplaus yang. Oke, terima kasih untuk adik-adik karena telah mempresentasikan materi dengan baik dan materi yang kalian atau jawaban yang kalian berikan dalam presentasi tadi itu sangat bagus dan itu menandakan bahwa kalian sudah memahami materi ini dengan baik. Oke, selanjutnya sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk menguji dan memastikan apakah kalian benar-benar menyimak dan memahami dengan baik materi yang diajarkan hari ini atau tidak. Bisa? Bisa Pak. Oke, coba kita jawab beberapa pertanyaan ini. Siapa yang tahu apa pengertian dari metamorfosis? Ayo, angkat tangan. Angkat tangan yang tahu. Silakan, motivasi. Metamorfosis adalah perubahan bentuk pada makhluk hidup. Perubahan bentuk pada makhluk hidup. Berikan aplaus untuk kita. Ada lagi? Iya Pak. Ya. Lalu yang kedua, metamorfosis itu terbagi atas 2. Kira-kira siapa yang bisa sebutkan? Siapa? Ya, silakan presiden. Yang pertama Pak metamorfosis sempurna dan yang kedua itu metamorfosis tidak sempurna. Oke, tepat sekali. Metamorfosis tadi itu seperti yang Bapak sudah paparkan tadi, ada 2. Ada metamorfosis sempurna dan ada metamorfosis tidak sempurna. Jadi sudah terbagi 2. Lalu yang ketiga, apa contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna? Ayo. Siapa? Silakan, terima kasih. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna itu Pak. Kuku. Oke, kita berikan aplaus untuk mereka. Oke, kalian itu sudah menjawab semua pertanyaan Bapak dengan baik, dan itu adalah penanda dan bukti bahwa kalian dari awal materi yang Bapak jelaskan sampai akhir kalian betul-betul menyimaknya dengan baik. Oke, kita berikan aplaus dulu. Oke, selanjutnya Bapak akan memberikan beberapa tugas dan harapannya kalian kerjakan ini dengan baik di rumah. Ini untuk mendalami serta memperkuat pemahaman kalian tentang materi yang Bapak ajarkan pada hari ini. Oke, kalian keluarkan buku masing-masing. Kalian catat beberapa pertanyaan untuk kalian kerjakan di rumah. Pertanyaan yang pertama, apa pengertian dari metamorfosis? Sudah? Siapa? Oke, lalu pertanyaan yang kedua, berikan contoh-contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Siapa? Oke, sudah. Oke. Harapannya tugas yang Bapak berikan ini kalian kerjakan dengan baik dan itu akan dikumpulkan pada minggu depan. Bisa? Oke. Harapannya materi yang Bapak ajarkan hari ini kalian ikuti terus dan kalian belajarkan lagi di rumah dengan beberapa pertanyaan yang Bapak sudah berikan. Bisa? Bisa Pak. Oke. Sebagai akhir dari pembahasan kita hari ini, metamorfosis itu adalah perubahan bentuk dari sebuah makhluk hidup. Jadi ketika berbicara mengenai metamorfosis, maka kita berbicara mengenai perubahan. Kita berbicara mengenai perubahan. Dan perubahan itu tadi ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Oke. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Bapak itu tadi yang Bapak harapkan kalian betul-betul mempelajarinya kembali di rumah kalian masing-masing. Oke, karena tadi kita menghafal kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa, maka kita juga mengakhirinya dengan doa. Siapa yang bisa bikin doa ya?
Silakan. Yang bisa. Silakan kita untuk bimbing kita dalam. Silakan. Bapak Guru dan teman-teman dengan kita dalam Bapa mulai daripada Putra dan Kudus seperti dalam Bapa. Oke, terima kasih kepada kita berikan aplaus. Oke, sekarang ya untuk pertemuan kita kali ini terima kasih atas partisipasi aktif dari kalian. Semoga semangat kalian seperti hari ini kalian bawa lagi untuk les-les selanjutnya. Bisa? Oke, silakan pulang. Pembelajaran kita sudah selesai. Silakan.